Halo Sobat Trader, di minggu ini banyak sekali data ekonomi yang akan dirilis. Yang jadi pusat perhatian pelaku pasar adalah dirilisnya laporan keuangan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang Anda bisa transaksikan di GK Invest. Laporan keuangan perusahaan tersebut adalah Google, Facebook, kemudian ada Netflix, kemudian ada Microsoft. Mereka akan memberikan laporan keuangan di minggu ini, dan itu merupakan peluang bagi Anda bisa bertransaksi perusahaan-perusahaan tersebut di GK Invest. Kemudian Forum Ekonomi Dunia akan diadakan di minggu ini, yang mana akan dilakukan secara virtual. Para pemimpin dunia akan berkumpul. Tentu saja mereka akan membahas mengenai perkembangan COVID. Kemudian mereka akan membahas mengenai tingkat pengangguran, perubahan iklim yang akhir-akhir ini membuat iklim di seluruh dunia itu berubah. Dalam minggu ini, The Fed akan melakukan meeting yang akan dilakukan hari Rabu dan hari Kamis. Pelaku pasar memprediksi The Fed tidak akan merubah kebijakan. Mereka akan tetap fokus dalam kebijakan moneter sebelumnya, yaitu di sektor inflasi dan aktivitas perekonomian. Sedangkan suku bunga menurut analis masih sama sampai di tahun 2023. Kemudian dari fundamental yang lain, produk domestik bruto Amerika akan dirilis. Beberapa negara Eropa pun akan merilis produk domestik bruto, dan beberapa data ekonomi lainnya, antara lain klaim pengangguran, ekspor impor, kemudian laporan ekonomi lainnya yang akan dirilis di negara Amerika, yang tentu saja akan menggerakkan mata uang indeks dolar. Nah, bagaimana dengan analisa teknikal? Kita langsung tanya saja ke Hans Junior, akan memberikan analisa teknikal, antara lain analisa teknikal indeks dolar, emas, minyak, dan beberapa mata uang yang berlawanan dengan US dollar. Kita langsung saja ke Hans Junior. Oke Mas Yan, untuk analisa teknikal mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut untuk minggu ini, silakan. Halo semua, berjumpa kembali bersama saya di segmen Weekly Overview minggu keempat ya di bulan Januari di 2021. Seperti biasa di segmen ini kita akan memberikan pemetaan peluang-peluang yang akan terjadi di pekan ini dari XAU USD, kemudian ada Euro USD, Pound Sterling USD, kemudian nanti juga kita akan bahas WTI crude oil ya. So langsung aja kita lihat di DXY nya, diawali dari indeks dolar dulu seperti biasa. Ini jadi indeks dolar tuh sedang dalam fase perkiraan dia akan sideways ya, sideways. Jadi pekan ini kemungkinan sementara akan sideways dulu di batas range atasnya 90.303, kemudian nanti batas bawahnya ada di 90.040 ya. Kemudian akan sideways seperti ini dan kemungkinan akan breakout bawah ya setelah itu. Nah, breakout bawah melanjutkan tren penurunan jangka panjangnya, jadi yang ke apa ya, medium termnya ya, jangka medium termnya, karena memang medium termnya indeks dolar ini adalah turun ya. Tapi kalau ini di breakout, batas atas di breakout, kemungkinan indeks dolar akan menguji SND atas cukup jauh, lumayan ada di sekitar 91.086. Nah itu. Tapi saya cenderungnya optimumnya adalah setelah sideways indeks dolar akan mengalami breakout bawah ya. Mungkin sidewaysnya nggak datar, tapi bisa aja channeling naik ya, channeling naik. Itu dari indeks dolar. Kemudian kita lanjut ke XAU USD. XAU USD. Nah untuk XAU USD ini juga sedang dalam fase sideways ya, sideways, dan ada kemungkinan ini di 1850 ini kalau tidak berhasil di breakout turun, nah XAU kemungkinan akan mengetes ke 1862. Nah di 1862 ini kalau di breakout naik, kemungkinan XAU akan ke 1890. Nah di 1890 ini ada SND kuat ya, SND kuat. Kemungkinan kalau pekan ini nyampe situ, baru nanti XAU USD akan menjadi penentuan apakah dia akan melanjutkan penurunan lagi atau malah bisa breakout 1890. Kuncinya di 1890, kalau di breakout naik, XAU akan menjadi tren naik. Tapi kemungkinan kalau
di 1850 ini di harga sekarang sedang dites ini di breakout turun, nah XAU bisa turun ke sampai 1816an targetnya di sini gitu ya. Jadi kemungkinan XAU juga sementara masih sideways di antara 1862 sampai 1850, tinggal kita lihat breakoutnya breakout mana. Kalau breakout 1850 ke bawah, nah itu bisa ke 1830, tapi apabila breakout atas, nah bisa sampai 1890. Itu untuk XAU pekan ini ya, pekan ini. Jadi kita lihat nanti breakoutnya mana. Terus kita beralih ke Euro USD. Nah, Euro USD juga sedang menguji SND juga ya. Ini lagi sideways juga sebenarnya. Dari range 1.21531 ini batas bawah. Kemudian batas atasnya dari 1.21819. Nah, target kenaikannya sebenarnya yang terdekat ada di 1.22153. Jadi skenario nya untuk Euro USD sebenarnya breakout atas ya, breakout atas. Cuman ya memang kalau breakout bawah ini bisa cukup dalam, kemungkinan retrace-nya sampai level 1.20947. Tapi kemudian ini hanya sideways, kemudian dia breakout atas dan menuju ke target atas yang tadi di 1.22144 sekitaran itu tadi ya. Cuman memang majornya atau mid term ke atasnya itu, medium term ke atasnya untuk Euro USD itu naik ya, jangka panjangnya naik. Jadi selalu saya sebutkan di angka 1.24700 ya, sekitaran itu kalau nggak salah saya ingat, di 1.24700. Jadi untuk Euro USD sebenarnya medium termnya masih akan naik. Nanti kita tinggal di short termnya kita lihat breakout mana gitu ya, untuk Euro USD breakout mana gitu. Kemudian lanjut lagi ke pound sterling ya, pound sterling USD. Nah, pound sterling USD ini juga sedang menguji SND momentumnya kembali ya, candle momentum kembali. Batasnya di 1.36541. Nah, ini kemungkinan dia akan rebound, target kenaikannya di 1.3845 untuk pekan ini ke situ. Tapi apabila di breakout, nah itu potensinya bisa sampai 1.35419 atau 1.34619 sekitaran itu. Jadi tetap majornya medium termnya untuk pound sterling USD masih naik gitu kan, masih naik. Cuman ya kita amati SND per harinya ya, day to day nya itu breakout mana dan targetnya setelah breakout ada di mana gitu, bisa kita amati per harinya. Nanti akan diupdate di channel Sustainable Growth. Itu dari pound sterling. Kemudian kita lanjut ke WTI crude oil ya, WTI crude oil atau US oil. Nah, WTI crude oil nih, WTI crude oil juga masih sideways dan masih sesuai on the track kita antara 53.76 dan 51.65 ini sideways, masih on the track. Nah, ini teman-teman bisa buy dengan target di minimalnya di 53.28 ya, atau di 53.64. Nah, tapi apabila rencananya sih, bukan rencana ya, proyeksinya tinggal kita lihat breakout mana ya. Kalau breakout atas dia bisa melanjutkan rally pelan-pelan dengan target kenaikan nanti bisa di 70-an ya, 70-an bisa. Jadi teman-teman bisa nabung buy buat crude oil ini, karena proyeksi dari teknikal saja, teknikalnya itu crude oil bisa naik sampai 70-an ya, 70-an. Tapi kalau breakout bawah ya nanti bertahap ke SND berikutnya sekitaran poin 50.19, kemudian ada 47.42 gitu ya. Nah, nanti baru melanjutkan kenaikan sampai 70. Tapi kalau di SND 51.65 tidak di break ya, kemungkinan bisa langsung rally pelan-pelan ke 70 ya. Itu untuk analisa peluang pekan ini. Jadi terima kasih teman-teman telah menyaksikan weekly overview yang rutin kita adakan tiap pekannya. So jangan lupa subscribe, stay growth. Terima kasih, dadah.